dalam sebuah perusahaan. Di PT Madusari Nusa Perdana, peran serikat pekerja menjadi faktor yang penting selama menjaga produktivitas dan kesejahteraan karyawan. PT Madusari Nusa Perdana berdiri sejak tahun 1995 dengan pabrik pertama berlokasi di Bekasi sebagai perusahaan pengolahan makanan berbahan baku daging sapi dan ayam. Perusahaan dibangun dengan komitmen untuk menyediakan beragam produk pangan daging olahan yang bernilai tambah bernutrisi sekaligus dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Produk daging olahan yang diproduksi antara lain sosis sapi, daging burger atau patty, daging asap atau smoked beef, bakso, dan produk daging olahan lainnya. Perusahaan ini bersaing dengan pemain besar di industri seperti Bill Foods, Cimory, Caron Popan, dan Jopfa. Salah satu pabriknya berlokasi di Cikarang dan memiliki sekitar 260 pekerja, dengan 40% diantaranya tergabung dalam Serikat Buruh Madusari Bersatu atau SBMB. SBMB didirikan pada tahun 2004 dan berafiliasi dengan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia atau FPBI, lahir sebagai reaksi atas ketimpangan sosial yang dirasakan pekerja seperti upah tidak sesuai, sistem kerja yang tidak adil, dan perhitungan lembur yang melanggar aturan. Serikat pekerja dibentuk untuk memperkuat posisi tawar pekerja terhadap manajemen perusahaan. Pada awalnya, SBMB beranggota 100 pekerja tetap dari total 150 pekerja PT Madusari. Tujuan utama adalah memperjuangkan pemenuhan hak normatif karyawan yang diwujudkan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. PKB sejak 2008, jumlah anggota aktif SBMB mencapai 145 orang pada 2023 dengan iuran wajib sebesar 80.000 yang dipotong melalui sistem payroll. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi seperti advokasi, pendidikan, ekonomi, dan humas. Sejak 2010, SBMB aktif dalam pelatihan federasi, termasuk pendidikan tingkat 1, Peta 1 yang memberikan materi dasar, dan pendidikan tingkat 2, Peta 2 yang melatih calon pemateri. Program ini mencakup sejarah pemburuhan hukum, ekonomi, dan keterampilan manajemen organisasi. Pada tahun 2019 terjadi perselisihan dan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial terkait penggunaan tenaga kontrak yang melebihi ketentuan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Setelah perselisihan tersebut, manajemen dan SBMB sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan memastikan terpenuhinya hak dasar pekerja seperti upah minimum dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan penjualan yang signifikan, misalnya target pertumbuhan sebesar 25% pada tahun 2023 yang belum tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kerjasama yang baik antara manajemen dan pekerja pabrik yang umumnya anggota serikat pekerja. Sudah banget nih, kita kerja banyak lemburnya, tapi bonus sudah naik-naik, padahal kan target kita udah tercapai. Iya, aku juga mikir gitu sih, mungkin kita bisa minta bantuan serikat pekerja. Tenang aja teman-teman, kami dari SBMB sudah bahas ini di rapat kemarin, jadi kami akan ajukan ke manajemen pertemuan berikutnya, percaya pada kami ya. SBMB atau Serikat Buruh Madusari Bersatu adalah wadah bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, hubungan antara serikat dan manajemen seringkali penuh tantangan. Eva, kami paham soal permintaan amanah pekerja. Tapi perusahaan sekarang sedang mengalami tantangan besar. Target pertumbuhan 25% saja belum tercapai. Justru itu Bu, kalau kesejahteraan pekerja diperhatikan, motivasi mereka akan naik. Itu pasti membantu produktivitas. Gimana kalau kita buat program insentif berbasis kinerja? Bonus akan diberikan sesuai dengan kontribusi masing-masing tim. Ide yang bagus tuh Bu, kami pasti mendukung, asalkan mekanismenya jelas dan transparan. Kolaborasi ini menjadi awal dari perubahan besar. Dengan dialog yang baik, manajemen dan serikat pekerja menemukan solusi bersama.
akhirnya kerja keras kita dihargai. Kita jadi lebih semangat kerja nggak sih sekarang? Iya, sebagai berkat kerjasama serikat dan manajemen. Program insentif berbasis kinerja memberikan dampak positif. Pekerja merasa dihargai dan produktivitas meningkat secara signifikan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan mencapai target perusahaan. Kolaborasi yang baik dapat membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar di industri yang kompetitif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian.